Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Jadi prediksi kemarin telah memperlihatkan Boruto melihat aura misterius di tubuh Jura menggunakan Jogan, dan asal aura itu ternyata berasal dari tubuh Himawari. Boruto langsung khawatir serta penasaran tentang apa sebenarnya aura tersebut. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, "Hanya kau yang dapat melihat hal-hal semacam itu, Boruto. Ini sungguh di luar kemampuanku untuk dapat melihat itu, dan aku cukup malu bahwa Joganmu bekerja dengan baik." Boruto tak menanggapi ucapan dari Momo karena dia sedang benar-benar mengamati serta memanfaatkan kekuatan murni dari Jogan yang sedang melihat aura tersebut. Sementara itu, Shinju Jura merasa terganggu setelah cakra biju di tubuh Hima merespon apa yang sedang dia rencanakan. Kemungkinan besar, biju di tubuh Hima tak mau diambil alih oleh para Shinju, dan pasti akan memberontak. Jura lalu berbicara ke Matsuri dengan berkata, "Ternyata, cakra tersebut tak menerima kemunculanku. Meskipun dia tak menampakkan diri, aura ini cukup jelas menolak keadaanku. Ini cukup menantang bagiku, akan tetapi, entah mengapa bahwa aku masih tertarik kepada Naruto. Namun, anak ini bahkan juga lebih menarik bagiku dan cakra tersebut sepertinya sangat istimewa. Sekarang, perhatianku jelas kini mengarah pada anak tersebut dan berusaha mendapatkannya." Lalu kemudian, Boruto mengaktifkan Hiraishin-nya dan langsung muncul di depan adik kecilnya itu. Jura yang ada di dekat mereka seketika kaget melihat Boruto muncul di situ. Lalu ketika Boruto berdiri di depan Hima, Boruto melihat secara nyata jika aura tersebut sangat banyak terkumpul di tubuh Hima dan ingin melakukan sesuatu. Boruto lalu memegang kepala Hima yang saat ini mengeluarkan sebuah cakra biju di tubuhnya. Sambil memegang kepalanya, Boruto kemudian berkata, "Hima, aku akan mencoba menetralkan cakra yang sedang mengganggumu." Boruto kemudian mencoba menahan cakra tersebut agar tak keluar dan merasuki tubuh adiknya. Yamato yang sedang mengawasi Hima juga terlihat membiarkan Boruto melakukan itu. Karena menurutnya, Boruto melakukan sesuatu yang membantu Himawari. Terlihat Boruto begitu kesulitan ketika menekan aura tersebut, dan pada akhirnya, Boruto tak mampu melakukannya dengan Jogan. Jogan Boruto tiba-tiba menghilang, dan dia secara jelas batal menetralkan aura tersebut. Sementara Momo-chan di dalam tubuhnya berkata, "Cukup jelas jika mata itu belum bisa kau kuasai dengan sempurna, Boruto." Boruto tak menanggapi ucapan Momoshiki karena dia hanya terlihat syok saat menyadari kalau Jogannya menghilang. Ketika mereka terdiam sesaat, Jura beraksi kembali dengan langsung menyerang Boruto dari belakang. Menggunakan Mokutonya, Jura membuat kayu tajam yang berbentuk seperti bor tanah dan mengarahkan itu ke Boruto. Yamato yang ada di situ langsung membuat tameng untuk melindungi mereka bertiga. Akan tetapi, Jura muncul dari bawah tanah dan langsung menendang Yamato. Yamato terhempas ke pepohonan dan terkapar kesakitan. Namun, Jura tak mendapati Boruto dan Hima di situ karena Boruto sudah berhasil memindahkan Himawari ke atas pohon. Jura melihat Boruto di sana dan dia kemudian terbang menuju Boruto, tapi Jura tak tahu bahwa ada Bunshin Boruto di sampingnya. Alhasil, Boruto langsung menunjukkan dada Jura sambil menendang wajah Jura dengan begitu keras. Jura berteriak, dan terhempas jatuh ke tanah. Mereka semua terlihat gembira ketika Jura berhasil dilukai oleh seorang Boruto. Namun di sisi lain, salah satu Anbu mengaku jika mengapa Boruto bisa melakukan teknik Juken itu. Dia berkata, keanehan ini bertambah lagi bahwa mengapa Boruto dapat menggunakan teknik Juken khas dari klan Hyuga. Setahuku, klan Hyuga tak mengizinkan siapapun mempelajari teknik pertarungan mereka, jika shinobi itu bukan dari klan Hyuga atau kerabat klan mereka. Nah, saat dia mengatakan itu, Hoki Taketori kemudian muncul bersamaan dengan para Anbu lainnya. Dia menyambung ucapan Anbu tersebut dengan berkata, "Kau benar dan ini juga membuatku bertanya-tanya tentang Boruto." Hoki lalu mengajak Anbu dan menghampiri Boruto serta Himawari di atas pohon. Seperti yang kalian ketahui bahwa klan Hoki yakni Taketori, merupakan klan yang begitu dekat dengan klan Hyuga. Informasi ini dapat kalian baca di databook Boruto, tentang informasi klan Shinobi generasi Boruto. Makanya dalam video ini, admin berpendapat jika Hoki merupakan salah satu orang yang menjaga Himawari juga. Berdasarkan hubungan masa lalu antara klan mereka, membuat Hoki kemudian mau menjaga Hima, atau ditugaskan oleh Lord dari segala Lord Shikamaru. Lalu kemudian, adegan beralih kepada Eida, yang mulai terlihat khawatir dengan keadaan dari Kawaki. Dengan ekspresi panik Eida berkata, Kawaki tampak kesulitan melawan orang itu dan mungkin, itu akan membuatnya bertambah kesal. Daemon menanggapi ucapannya dengan berkata,
Apa yang kakak lihat sekarang? Apakah Kawaki terluka parah? Eida menjawab, Shinju begitu kuat dan mereka semua, benar-benar kesulitan mencari kelemahan Shinju. Bukan maksud meremehkan shinobi yang lain akan tetapi, mereka hanya akan menjadi makanan empuk, bagi para Shinju tersebut. Nah saat Eida sedang mengamati para Shinju melalui Senrigan, Shinju botol muncul dan mendekati Eida lagi. Melihat itu, Eida berbicara ke Daemon dengan berkata, dia muncul lagi dan sekarang, dia sedang menuju ke arahku Daemon. Daemon langsung mengerti, bahwa yang dimaksud kakaknya adalah Shinju botol atau botak tolol. Eida kemudian tak melarikan diri, dan menunggu Shinju itu datang di hadapannya. Nah bisa dibilang, Shinju baklah yang saat ini mampu melihat keberadaan Eida, ketika sedang memperhatikan orang lain menggunakan Senrigan. Contoh ketika mengaktifkan Senrigan untuk melihat ke tempat lain, tubuh Eida berada di kantor Hokage namun, tubuhnya justru bisa terlihat oleh Shinju botol. Keistimewaan Shinju bak ini, merupakan sebuah counter alami dari mata Senrigan Eida. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Eida bertanya ke Shinju tersebut dengan berkata, tak ada yang dapat kau lakukan di sini. Jika kau berani menggangguku, kau akan menerima akibatnya. Nah setelah Eida berkata demikian, dia teringat momen ketika Kawaki, benar-benar tak memperdulikan perasaan Eida. Padahal Eida berharap bahwa Kawaki, melindungi dirinya karena Eida, salah satu target dari Shinju. Eida kemudian terlihat murung, dan dia tak lama lagi pasti akan muak terhadap Kawaki, serta berpaling atau mengkhianatinya. Eida lalu menonaktifkan Senrigan, agar dia tak dikejar oleh Shinju botol. Lalu Daemon yang ada di situ, diperlihatkan tiba-tiba merasakan intensitas itu kembali. Apa yang pernah dirasakannya di tubuh Hima, kembali Daemon rasakan dan dia tak tahu tentang hal ini. Daemon berkata, kakak, aku pernah merasakan ini sebelumnya dan biar ku ingat, ini berasal dari Himawari. Intensitas, ya, ini adalah sebuah intensitas sama ketika aku pernah mencoba menyerangnya. Sudah lama aku merasa penasaran, mengenai apa sebenarnya yang ada di dalam tubuhnya. Eida ingin menanggapi ucapan adiknya itu namun, adegan berpindah ke kantor Hokage. Shikamaru terlihat menerima komunikasi, yang ternyata datang dari seorang Amado. Dengan ekspresi mencurigakan Amado berkata, Tuan Hokage, aku telah melihat kerusuhan yang terjadi hari ini. Jika kau mengizinkanku, aku akan ke sana dan melihat keadaan Kawaki-kun. Shikamaru lalu merasa bingung, bahwa mengapa Amado mengkhawatirkan seorang Kawaki. Shikamaru lalu menjawab, kau masih dalam pengawasan para tetua desa dan untuk itu, aku tak bisa melangkahi keputusan mereka. Jika ini begitu penting, maka aku harus mendiskusikan dulu kepada mereka Amado. Amado kemudian merasa kesal, bahwa sekarang tindakannya benar-benar dibatasi. Tapi, Amado tak hilang akal dan demi tidak terlukanya Kawaki, dia berencana menyiapkan manusia buatan baru. Nah menurut pendapat admin, Amado sebenarnya telah menjaga Kawaki selama ini. Melalui seorang Delta, dia memprogram Delta agar menemani Kawaki, dan terus mencoba melindunginya. Mengapa Amado melakukan itu? Jawabannya simpel saja bahwa Kawaki, adalah kunci bagi seorang Amado, untuk dapat membangkitkan putrinya. Melalui karma tersebut, dia akan bisa mereinkarnasi anaknya karena sebelumnya, Amado mungkin telah menanamkan data karma putrinya ke karma Kawaki itu. Dan jika putrinya muncul melalui reinkarnasi karma, sudah pasti bahwa anaknya bisa jadi adalah seorang Otsutsuki. Dan jika benar anaknya adalah Otsutsuki, maka apakah Amado juga benar merupakan seorang Otsutsuki? Nah nanti kita akan membahasnya karena setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.